Selain cara untuk vaksinasi atau imunisasi, apakah ada cara lain, Om? Kenapa? Untuk meningkatkan imun. Pertama kekebalan pasif. Kekebalan pasif itu dari ASI ibu. Jadi ketika nyusuin pertama kali itu sistem kekebalan dari ASI dari ibu udah diberikan ke bayinya. So what's up guys? Jadi sekarang aku lagi boring nih, lagi gabut, lagi nggak tahu mau kemana. Jadi sekarang aku mau main ke rumah sakit omku, yaitu Om Budi. Om Budi. Tepatnya Rumah Sakit Budi Asih Cikarang Selatan. Sekarang aku penasaran nih, pengen kenal lebih dekat apa sih tentang rumah sakit yang kegiatan ada di Budi Asih ini. Om, kan orang-orang ini kan banyak nih Om yang sekarang tuh mulai cepat sakit, terus udah olahraga tiap hari, terus kadang-kadang drop. Itu karena apa sih Om? Apakah karena kekebalan tubuhnya yang kurang imun kah atau bagaimana itu Om? Bisa dijelasin nggak Om? Ya, kamu sering sakit apa jarang sakit? Apa suka sakit? Jarang sakit sih Om, cuman aku ngeliat ke teman-teman aja yang lain kok banyak kayak gitu, kayak tiba-tiba di sekolah suka aja lemes badannya. Ya, yang kamu lihat dari teman-teman kamu ya, kan teman kamu ada yang mungkin yang kamu perhatikan, ada yang gampang sakit, ada yang tidak gampang sakit. Yang gampang sakit Om. Yang gampang sakit itu yang kayak apa orangnya? Jadi dia tuh suka lagi belajar kadang-kadang pusing, terus juga lemes, badannya panas. Pas tak tanyain, kenapa kamu kok suka kayak gitu kadang-kadang, terus dia bilang katanya katanya suka main game sampai malam apa bagaimana gitu Om katanya. Ya, kalau menurut Arya, yang bagus itu tidur orang berapa jam? Sampai jam 10. Enggak, durasinya berapa jam dari berangkat tidur sampai bangun tuh rata-rata berapa jam yang bagus? 8 jam. Oke, 8 jam. Nah, ketika teman kamu yang sakit tadi cerita main game sampai jam 2 malam, terus harus bangun pagi hari, berarti tidur dia tinggal berapa? 4 jam, 5 jam. Ya. Nah, ketika tidurnya kurang itu, sistem pertahanan tubuhnya pasti turun, begitu. Sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh. Makanya kenapa orang yang kurang tidur itu sering sakit. Makanya Om Irama sama-sama keriting sama kayak Om kayak gini bilang kan, kalau begadang jangan begadang. Nah, begadang nggak ada manfaatnya kan begitu. Ya. Jadi kalau sistem pertahanan tubuh turun itu orang mudah sakit. Sakit itu ya bisa demam, bisa lemes, mual, pusing. Apa saja yang dirasakan ya. Yang simpel aja demam, kan badannya panas. Ya. Orang panas tuh bisa merasa lemes, pusing, pegel-pegel, ngilu-ngilu. Pernah kan ngerasain gitu? Sering Om. Ya. Suka. Jadi tubuh kita itu punya sistem kekebalan, sistem pertahanan tubuh. Tapi ketika sistem pertahanan tubuh turun, bakteri virus yang masuk ke tubuh kita itu bisa menyebabkan sakit, menyebabkan demam. Jadi ibarat tubuh kita itu ada pintu gerbangnya, ya kan? Pintu gerbang hidung, mulut, dan beberapa lubang yang lain. Ya. Ada yang kadang-kadang kena luka juga misalnya, Ya. kena jatuh, terus kemudian Itu bisa robek. masuk di situ. Kuman, bakteri, virus bisa masuk. Sebenarnya bakteri virus masuk tuh ngelewatin penghalang yang banyak ya. Misalnya nih apa ya gambarannya, gampangnya analoginya seperti ini, tubuh kita ini suatu daerah. Ada sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh itu apa biasanya? ABRI, ya kan? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketika bakteri virus masuk itu melalui gerbang. Gerbang yang paling umum itu apa? Yang paling gede? Mulut, hidung. Ya. Ibarat ini pintu tol Cikarang Barat. Ya Om. Ya. Terus di sini kamu kalau radang tuh suka bengkak di sini kan kadang-kadang sakit kayak Ya, gitu. ya. Nah, ini sebenarnya sistem pertahanan tubuh tuh tersebar di dalam tubuh kita, apalagi dekat gerbang di sini. Ada amandel, terus kemudian sebenarnya ada di atasnya amandel itu ada kelenjar-kelenjar juga, terus di sepanjang tubuh kita, terutama lipatan-lipatan itu ada kelenjarnya, itu ibarat polisi sektor. Oke. Ya,
itu sebenarnya ada sistem pertahanan. Jadi ketika ada penjahat, bakteri, virus, ya. Atau amuba atau yang lain lah, atau bahkan keracunan makanan pun masuk, itu pertahanan tubuhnya aktif. Ketika aktif itu mengeluarkan protein atau zat kimia yang menyebabkan demam, begitu. Ya istilahnya apa? Prostaglandin gitulah. Itu zat kimia yang menyebabkan tubuh demam. Sebenarnya tubuh kita demam itu sebagai reaksi perlawanan terhadap kuman, bakteri, virus yang masuk tadi. Sebenarnya sistem pertahanan kita itu ada beberapa lapis. Ya, Dibagi berapa lapis itu, Om? Ada bagiannya? anggap aja 2 lapis dulu biar mudah. Lapisan pertama, kan kita punya air mata, Ya, Om. air liur, Ya. ingus, Ya, Om. umbel. Kamu pernah umbelan kan? Kamu sih anak ingusan kan ya, gitu. ya. Ya jadi ketika ada umbel itu sebenarnya itu tuh ibarat bakteri virus masuk itu harus ngelewatin rambut-rambut hidung. Rambut-rambut hidung itu sebenarnya sebagai penghalang. Lapisan pertama, kemudian ada ingus, ada lendir yang kental, itu sebenarnya menggumpalkan kuman bakteri yang masuk supaya nggak masuk lebih jauh. Begitu. Makanya kalau kita respon bersin-bersin itu tanda awal mau sakit gitu loh. Itu sebenarnya tubuh kita tuh ada alarm. Terus kemudian sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya ada lapis kedua. Lapis pertama itu kan tadi Dari polsek tadi. Ya. Ketika ada bakteri masuk, pertama harus ngelewatin barier. Barier itu pagar penjaga. Pagar penjaga itu ya dari air mata, ingus, terus kemudian produksi lendir yang ada di saluran pencernaan, kulit berminyak kita. Itu sebenarnya benteng. Tapi ketika benteng itu ketembus, polisi langsung aktif. polisinya Ya. itu siapa, Om, kira-kira? Sistem pertahanan tubuh kita itu secara umum, kamu pernah dengar sel darah putih nggak? Pernah, sel darah putih, sel darah merah. Ya, sel darah putih itu yang utama untuk mempertahankan tubuh kita. ABRI-nya tubuh kita itu sel darah putih. Oke, kalau sel darah Nah, merah. sel darah putih itu sebenarnya diproduksi di beberapa tempat, ada di sumsum tulang, di kelenjar-kelenjar getah bening kita. Terus kemudian di timus itu ada organ kecil di belakang dada sini. Kemudian di limpa itu menghasilkan sel darah putih. Sel darah putih itu ada beberapa jenis. Wah, masih banyak lagi gitu, Om. Oh banyak, jadi kayak ABRI itu kan ada angkatan darat, laut, udara. Ya. Heeh. Ya, jadi yang pertama datang itu biasanya polisi dulu. Polisi itu termasuk sel darah putih yang istilahnya neutrofil kayak gitu. Neutrofil itu datang langsung mengalahkan bakteri tersebut. Tapi sebenarnya di deket-deket benteng tadi sebenarnya juga ada sel pertahanan awal namanya hemoglobulin A, terus kemudian sel dendrit, macam-macam itu banyak di setiap permukaan. Jadi permukaan itu bisa permukaan lidah, langit-langit, sistem saluran napas, pencernaan, itu semuanya dilapisin oleh benteng. Dan kemudian ketika lapisan pertama itu ketembus juga, Iya. makanya kalau ini kan bengkak, ya kalau penjahat masuk, penjahatnya lumayan kuat, ini bengkak dulu untuk memproduksi sel darah putih lebih banyak untuk melawan penjahat tadi, bakteri tadi. Ya, paham. Nah, terus ketika tetap aja demam, nggak sembuh-sembuh, berarti penjahatnya bakterinya lumayan kuat. Nah, baru kemudian ada lapisan pertahanan kedua. Jadi lapisan pertahanan pertama itu bawaan dari lahir kita udah punya dari dulu. Yang kedua itu benteng pertahanan kedua itu jadi ada sistem memori, sistem pengenalannya. Kalau yang pertama itu kan ada penjahat masuk langsung dilawan. Iya. Penjahat masuk dilawan. Tapi ketika penjahat masuk dilawan itu penjahatnya kok cukup banyak dan penjahatnya kok bisa bersembunyi di beberapa tempat, otomatis butuh badan intelijen. Ya kan? Iya. Ya. Kamu bisa bayangin nggak, ABRI itu kan ada beberapa ya. Iya. Ada tadi angkatan darat, laut, udara, bahkan ada Kopassus, pernah dengar nggak? Pernah. Kopassus, kemudian Kostrat itu zaman Pak Harto dulu kan
Pangkostrat, Panglima Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat. Itu ada. Ya. Jadi ketika yang pertama tadi lapis pertama tadi itu bawaan di tubuh kita ada, bahkan semua organisme spesies yang punya rahang itu semuanya ada. Ya dari ikan, dari binatang pun sistem pertahanannya hampir sama yang baris pertamanya kayak gitu. Terus ketika ternyata kok penjahatnya tuh nggak hilang-hilang begitu. Ya, walaupun demamnya demamnya misalnya belum turun-turun, itu berarti penjahatnya masih sembunyi di mana-mana, udah terlanjur masuk pintu gerbang. Terus kemudian penjahatnya sempat kos di mana kayak gitu. Ya kan? Ya. Lah kalau kos di mana kayak gitu berarti butuh sistem pengenalan begitu. Ketika tujuannya untuk mengenali penjahat tersebut. Terus kemudian tujuan kedua ketika penjahat tersebut suatu ketika udah tubuh kita udah sembuh kok datang lagi langsung dikenali gitu. Jadi sistem pertahanan kedua itu sistem pertahanan adaptasi. Jadi sistem kekebalan adaptasi. Yang pertama kan bawaan, yang kedua adaptasi begitu. Makanya kamu pernah dengar swab antigen, swab antibody gitu pernah dengar nggak? Pernah Om. Ya. Untuk yang biasanya COVID atau corona untuk ngetesnya pakai swab antigen. Ya. Menurut kamu antigen itu gimana? Antigen pakai cotton bud atau apa sih ya? Itu terus kan dicolokin ke hidung, terus diputar-putar, terus saya itu dites terus dikasih ke dokter nanti gimana hasilnya negatif atau positif. Kalau positif berarti ntar ya, reaksinya dia terkena COVID gitu. Dan itu apakah trusted 100% terpercaya bener kena COVID atau bagaimana itu? Berarti kan kalau antigen itu tesnya diputer, dimasukin, diputer, dijilat. Oh itu Oreo ya? Itu Oreo. Beda. Garing. Ya, jadi antigen itu ujung dari virus itu kan kayak kalau kamu pernah lihat gambaran virus corona nggak yang bulat itu? Bulat terus ujungnya ada kayak tombak-tombaknya kayak gitu namanya. Nah, antigen itu ada di ujung-ujung tombaknya tadi, ujung-ujungnya itu. Nah, tes swab antigen itu untuk mengetahui virus apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena masuknya di gerbang, ya kan? Ya. Berarti ya kita ambil aja dari gerbang, gitu. Nah, itu antigen. Terus kemudian pernah dengar antibody kan? Pernah. Nah, antibody itu bagian sistem pertahanan tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh kita yang dibentuk oleh limfosit. Tadi kan kamu udah kena neutrofil tadi kan? Sekarang limfosit. Neutrofil itu temannya banyak, ada monosit, ada eosinofil, ada basofil, dan ada limfosit. Ya, yang pasukan utama, pasukan elitnya ABRI kita itu limfosit namanya. Limfosit. Kuat itu Om. Paling kuat dan dia bisa mengenali dan menyimpan memori penjahatnya tadi. Kan dari ini tadi, ini misalnya udah di swab kan ketahuan. Ketahuan nih. Walaupun yang di swab itu bisa jadi bangkai atau bagian tubuhnya dari si virus tadi. Tapi kemudian ketika udah dikenali oleh darah sama sistem pertahanan tubuh tadi yang di kelenjar-kelenjar tadi, itu kemudian si limfosit tadi itu membuat namanya antibody. Limfosit itu ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit T itu yang langsung menyerang misalnya virus tadi udah menyerang beberapa sel tubuh kalah, lah selnya yang rusak tadi dimakan oleh limfosit T. Nah yang limfosit B itu tujuannya untuk mengenali oh antigennya seperti ini, bentuknya musuh seperti ini. Akhirnya dia membuat antibody. Anggap aja ini misalnya antibody itu Kopassusnya, komando pasukan khusus dari ABRI kita. Gitu. Ketika udah mengenali bentuk jenis penjahat yang masuk tadi, ya kemudian Kopassus tadi antibody namanya. Antibody tadi nanti menyerang virus tadi sampai virus tadi terkalahkan begitu. Nah, sekarang Om,
kan kalau misalnya kita udah belajar tentang kekebalan tubuh tersebut, gimana caranya untuk kita tuh meningkatkan kekebalan tubuh kita Om, biar tidak gampang terkena sakit, tidak mudah terkena bakteri dan lain-lain, itu bagaimana Om? Ya. Cara menanggulangi. Tapi Om terusin dulu ya, Om terusin dulu yang masalah tadi biar kamu agak lebih jelas sedikit. Oh. Tadi antibodi itu ada pernah IgM, IgG namanya. Antibodi awal itu namanya imunoglobulin M, itu muncul dari seminggu pertama ketika virus penjahatnya masuk. Seminggu pertama udah terbentuk imunoglobulin M tadi, Kopassus khusus untuk ngadepin. Terus kemudian ketika yang M udah terbentuk, kemudian yang G terbentuk. Yang G ini bisa menyimpan selamanya begitu. Jadi kemudian ketika nanti kita dites darah, misalnya kita dites darah itu kok swab antibodi kita positif, berarti di tubuh kita sudah ada sistem kekebalannya. Jadi ketika imunoglobulin G-nya udah positif kayak gitu, kita udah tenang, berarti tubuh kita sudah mempunyai pasukan khusus untuk melawan virus tadi begitu. Ya. Terus kemudian disimpan di data markas besar ABRI. Oh, penjahat ini, penjahat COVID ini, ciri-cirinya seperti ini. Kalau masuk pasukan khususnya ini. Oh, teroris ini suka ngebom mall ini, ya. Ini pasukan khususnya ini, itu udah dibentuk begitu. Jadi ketika itu masuk lagi nanti, nah itu nanti udah ada pasukan khusus. Paham. Ya. Nah, terus biar kamu pernah di vaksinmu lengkap nggak? Lengkap Om. Imunisasi. Imunisasi terakhir SD kalau imunisasi. Suntik lengan. Ya. Pernah ingat nggak vaksin polio? Ingat Om. Yang ditelan itu? Ingat. Ingat nggak? Balita masa ingat? Ya, jadi itu hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh. Dulu itu orang kena penyakit cacar itu, kalau yang cacar zaman dulu ada, kalau kamu nanti belajar biologi ada penyakit variola, cacar zaman dahulu, ada penyakit demam kuning. Dulu itu yang meninggal karena variola, cacar yang lama itu bisa sampai 300 juta. Jadi dari dulu itu udah pandemi itu banyak begitu. Jadi pandemi memang pandemi yang biasanya 100 tahun sekali itu ada pandemi besar begitu. Nah, gunanya vaksinasi atau imunisasi itu seperti itu. Polio itu menyebabkan apa? Ayo, yang kamu ingat. Kenapa kita divaksin polio? Polio. Agar kita nggak lumpuh. Jadi ketika dulu itu ada yang kakinya kecil sebelah, ada yang nggak bisa jalan. Kalau yang kaki kecil sebelah masih bisa jalan pakai kaki satu lagi. Itu penyebabnya virus polio begitu. Nah, virus polio, kemudian virus variola, cacar zaman dulu itu. Kenapa kok anak-anak kecil itu divaksin? Pertama, itu untuk memancing sistem pertahanan tubuh kita. Jadi gunanya kayak kemarin vaksin COVID ya, kayak gitu. Tujuannya itu sebenarnya untuk mengenalkan tubuh pada penjahat yang mau masuk. Jadi dulu itu sejarahnya kalau orang kan cacar itu meluntus-meluntus ya, melenting-melenting kecil isi air, kamu tahu kan? Tahu. Terus kemudian pecah jadi keropeng. Ya. Zaman dulu abad 16 itu udah ada bibit awal vaksin itu. Di Cina dulu itu keropeng bekas koreng itu ditempelkan ke orang anak-anak kecil yang sehat. Itu untuk mengenalkan, oh penjahatnya ini loh. Misalnya tidak menularkan itu ke anak-anaknya yang lain yang terkena. Ya karena ini virus vaksin itu atau imunisasi itu mengenalkan atau memasukkan virus atau racun atau bagian tubuh dari virus yang udah mati atau dilemahkan. Jadi nggak bikin penyakit. Jadi dulu ditempelkan misalnya ini anak kecil. Ini udah tua sih. Anak kecil, kena cacar. Lah ini keropengnya ditempelin dulu. Terus kemudian habis itu oleh seorang ahli namanya Edward Jenner dulu ditemukan vaksin cacar yang pertama gitu. Jadi itu namanya ditempelkan. Tapi kemudian lama-lama karena nggak semua
pengenalan itu lewat kulit, ada yang terpaksa disuntikan. Ketika disuntikan itu bagian tubuh dari penjahat atau ciri-ciri penjahat itu dimasukkan. Jadi kayak memasukkan data teroris atau data-data penjahat yang masuk. Ketika data-data itu udah masuk, badan intelijen tadi udah mengenali terus kemudian memberi informasi ke markas besar, oh ini tolong dibentuk. Kalau nanti penjahat benerannya masuk, teroris beneran masuk, Mabes sudah nyiapin komando pasukan khusus untuk menghadapi tadi. Gitu. Makanya untuk beberapa penyakit yang berat, yang bisa menyebabkan endemi, pandemi, terus kemudian menyebabkan kematian itu sebagian dari anak kecil sampai dewasa namanya divaksinasi, diimunisasi begitu. Nah, sampai situ paham nggak? Paham. Apalagi dulu sebelum meningkatkan tadi, apalagi dulu? Selain cara untuk vaksinasi atau imunisasi, apakah ada cara lain, Om? Kenapa? Untuk meningkatkan imun. Pertama kekebalan pasif. Kekebalan pasif itu dari ASI ibu. Jadi ketika nyusuin pertama kali itu sistem kekebalan dari ASI dari ibu udah diberikan ke bayinya. Begitu. Itu pertama, kekebalan pasif pertama. Kemudian kalau selain vaksinasi ya kamu deketin aja orang sakit. Ketika kamu ketularan, kamu kebal nanti. Kalau badanmu kuat. Kalau badanmu nggak kuat, ya itu berarti menyakiti diri sendiri. Ya, makanya tergantung kenapa kok teman kamu tadi ada yang mudah sakit, ada yang tidak. Kalau sistem pertahanan tubuhnya baik, itu ketika kamu deket orang sakit mungkin kamu hanya sakit sedikit atau malah nggak sakit sama sekali. Dan kamu udah mengembangkan sistem kekebalan tersebut, begitu. Paham. Ya, nanti kamu masuk fakultas kedokteran deh. Kamu kalau jadi dokter mau jadi dokter apa ya? Nggak mau jadi dokter, Om. Berarti paling nggak tahu lah ya kayak gitu. Paling nggak punya istri dokter nanti ya. Oh ya, amin. Apa ya? Benar, Om. Koreng. Kamu punya koreng nggak? Punya, Om. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi koreng? Karena setelah terjadinya luka malah dicuil, dikopek-kopek, main-mainin terus malah. Coba kalau kamu jadinya koreng itu kan bengkak, iya kan, merah, nyeri, iya kan, itu tanda namanya peradangan. Peradangan itu bahasa dokternya inflamasi. Itu ketika ada iritasi, gesekan atau kita kebentur sesuatu, itu bengkak merah, ya kan. Nah, ketika bengkak merah itu sebenarnya terjadi sistem pertahanan tubuh itu langsung ini ada alarm langsung sistem pertahanan tubuh tentaranya langsung atau polisi di depan dulu langsung ke arah lokasi penjahat datang. Makanya bengkak merah itu pembuluh darah melebar supaya mobil polisi bisa masuk ke area yang diserang tersebut. Ya. Terus kemudian supaya bisa masuk ke dalam, makanya bengkak itu supaya sel darah putih itu yang ada di plasma darah itu bisa masuk ke jaringan-jaringan yang rusak begitu. Terus itu tujuannya itu tuh bengkak itu supaya infeksi nggak kemana-mana. Terus itu sistem informasinya memberi alarm ke seluruh tubuh gitu, memberi alarm ke seluruh tubuh supaya siap, ini ada serangan masuk nih. Akhirnya menimbulkan mengeluarkan protein namanya sitokin. Sitokin itu untuk informasi kekebalan tubuh. Jadi tubuh siap. Jadi badan demam. Sahabatan limfosit juga apa bukan, Om? Hah? Iya. Sahabat limfosit juga. Limfosit itu kan sel. Ya kalau ini produk dari sistem pertahanan tubuh dalam bentuk protein atau cairan kimia begitu. Ini mau menyebabkan demam, menyebabkan nyeri. Terus kemudian ketika sel darah putih limfosit tadi berperang sama polisi lokal berperang melawan bakteri tadi, hasil akhirnya apa coba? Yang kuning keluar dari luka kita, bisul kita itu apa? Membekas.
yang cairan kuning kadang-kadang bau yang keluar dari koreng kita itu apa namanya? Nanah. Oh iya, nanah. Setelah Nanah itu sebenarnya hasil dari tentara yang mati melawan musuh. Oh. Jadi harusnya kamu berterima kasih pada Nanah karena dia sudah memperjuangkan tubuhmu. Oke, terima kasih Nana. Nanah Moyana. Ya. Nanah itu berarti sel darah putih yang udah limfosit yang udah berjuang melawan tadi penjahat-penjahat yang masuk ke tubuh kita tadi gitu ya. Nanah tuh terjadi atau bisa ada nanah tuh gara-gara tadi Om, berarti gara-gara Karena penjahat masuk, sel pertahanan tubuh melawan, hasil akhirnya bentuknya nanah dan nanah itu harus dikeluarkan. Ya. Kalau nggak dikeluarkan nyut-nyutan, makanya butuh kadang-kadang kalau bisa kan nunggu pecah dulu Ya. atau dipecahin sama dokter, kayak gitu atau pencet sendiri ketika udah keluar, cairan-cairan udah keluar itu akan segera sembuh, gitu. Bingung nggak? Enggak, paham. Kan nggak lebih gampang kan memahami sistem pertahanan tubuh tadi kayak gitu. Tapi pada titik tertentu ada bayangan aja kalau abrinya terlalu banyak. Misalnya di Cikarang ini, misalnya sistem informasi badan intelijennya ternyata ngantuk atau badan intelijennya terlalu gemuk. BIN badan intelijennya terlalu gemuk. Dia memberitahunya sambil ngantuk. Ada penjahat 1 dibilang ada 10 kayak gitu. Atau 10 dibilang 100. Otomatis tentara berdatangan dari Jakarta, memenuhi pinggir-pinggir jalan, masuk ke desa-desa, masuk ke warung-warung. Untuk mencari penjahat tersebut itu. Iya, kalau tentaranya kebanyakan apa yang terjadi? Tentara itu kan bawa senjata. Iya. Bisa tiba-tiba ada yang kerusuk-kerusuk di semak-semak dikit udah ditembakin pakai granat kayak gitu macam-macam. Nah, itu berarti karena sistem informasi badan intelijen tadi salah miskomunikasi. Tentara terlalu banyak. Tentara terlalu banyak, akhirnya malah terjadi kerusakan. Misalnya kan tentara terlalu banyak, saking terlalu banyaknya makan di warung nggak bayar. Misalnya begitu kan. Nah, jadi malah terjadi kerusakan. Itu yang namanya penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu kalau kamu nanti dengar penyakit lupus, penyakit Crohn. Jadi orang yang mudah sakit tiba-tiba dia bentol-bentol merah, terus kemudian dia badannya mengurus, kulitnya menjadi agak mengeras, menghitam. Itu ada beberapa penyakit autoimun. Itu karena sistem pertahanannya salah, malah tidak bisa mengenali mana sih anggota badanku, sel-sel tubuhku, mana penjahat tidak bisa mengenali. Jadi sel-sel tubuh sendiri diserang begitu loh. Akhirnya menimbulkan kerusakan. Kasihan banget orang yang punya autoimun itu. Iya, sampai giginya rontok, ini bentol-bentol merah, koreng nggak sembuh-sembuh, Tapi nyeri. orang yang terkena imun itu autoimun bisa disembuhkan tapi Om, atau Sampai sekarang sulit. Sulit. Sampai sekarang sulit karena berarti harus dapat obat imunosupresan namanya yang menekan supaya ABRI nggak muncul banyak, iya kan? Jadi obat-obat kimia yang untuk menekan ABRI supaya nggak muncul banyak. Kalau nggak muncul banyak, otomatis ketika sakit malah ABRI-nya nggak muncul banyak. Jadi rumit juga mau dikasih ditekan ABRI-nya malah sakit, kalau terlalu banyak juga sakit. Ada beberapa yang memang faktor turunan, ada faktor paparan bahan kimia macam-macam. Itu kasihan kalau pasien-pasien yang autoimun itu ya hampir sakit sepanjang hidupnya. Kamu beruntung ya, badan gagah kayak gini. Alhamdulillah ya Om ya. Iya. Nah ini Om, ngomong-ngomong Om, ini kan ada air putih ya Om ya. Air putih ini apakah penting Om untuk sistem kekebalan di tubuh kita? Oh bagus, penting. Jadi tubuh kita itu hampir berapa? 80% berisi cairan ya. Gitu. Kalau kita kurang cairan, darah kita itu kan cairan. Iya. Sedangkan sistem pertahanan tubuh tadi kayak ABRI yang Om ceritakan tadi itu semuanya ada di dalam darah, sebagian besar di dalam darah. Kalau kita dehidrasi kekurangan cairan, ya banyak hal nggak akan berjalan baik begitu. Ya, paham. Kena sinar matahari ya. Waktu pandemi kemarin kan orang-orang pada jemuran di depan rumah. Nah ya itu di pinggir jalan. Nah ya.
Itu hubungannya dengan vitamin D. Oh, itu untuk vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya udah dibentuk di dalam tubuh kita ya. Tetapi untuk pengaktifannya perlu sinar matahari, begitu. Vitamin D itu berguna dalam sistem kekebalan tubuh juga. Dia ada hubungannya dengan tadi ABRI tadi ya. Berarti ABRI ini hanya berarti banyak perlu membutuhkan ya Om ya. Berarti butuh air, butuh sinar matahari. Ya. Butuh makanan yang bergizi, makanan yang berserat ya. Contoh makanan yang berserat itu apa Om? Makanan yang berserat itu ya sayur, buah, itu kan makanan berserat. Kamu pernah alergi nggak ya? Bentol, biduran, merah-merah di kulit. Cerita sedikit Om. Saya nggak lama kemarin itu renang pokoknya renang ketika ujian praktek. Selesai renang itu badan saya langsung bentol-bentol satu tubuh sampai tangan kayak bener-bener bentol-bentol banget. Lalu setelah dikasih salep itu hilang dan itu butuh waktu 3 hari Om buat hilang. Itu rasanya enak banget Om. Bener-bener gatel, terus panas rasa bentolnya. Tapi setelah 3 hari, setelah rajin dikasih salep, setelah minum obat pil dan lain-lain, akhirnya sembuh. Ya. Itu sangat tidak enak banget Om. Nah, Om itu gara-gara apa Om? Kamu renangnya di tempat banyak orang renang nggak? Banyak Om, kebetulan kan sekolah saya tuh kan lagi renang di situ dan bentrok juga sama sekolah lain. Jadi di kolam renang itu benar-benar bentrok dari 2 sekolah Om yang main di satu kolam renang. Bahkan kolam renangnya juga sih sebenarnya sih gak besar-besar banget Om. Bentroknya di kolam renang atau di luar kolam renang? Bentrok di kolam renang, dalam kolam renangnya itu karena campur dengan sekolah yang lain. Bentroknya pakai senjata atau pakai? Enggak. Ya, jadi di kolam renang itu kan banyak tubuh jadi satu, yang flow jadi umbel, jadi ikut di kolam renang, orang kentut. Kalau ada yang iseng itu yang itu suka pipis di dalam. Kan pipis di dalam itu rasanya panas kayak gitu. Anget kayak gitu. Nah, ketika itu apapun itu campur jadi satu, itu nyentuh ke kulit kamu. Pertama kulit kamu rentan, walaupun kulit kita kan ada tadi kelenjar minyak, macam-macam kan. Nah itu sebenarnya sistem pertahanan tubuh juga terhadap alergi, gitu. Sistem pertahanan tubuh terhadap alergi itu diperantari oleh basofil. Tadi kan Om bilang limfosit, neutrofil, tadi ini oleh basofil. Itu sahabat limfosit juga Om? Iya, sahabatan itu satu angkatan bersenjata begitu. Nah itu bentol-bentol itu reaksi dari tubuh supaya ini nggak masuk ke dalam pembuluh darah lebih jauh, jadi dilokalisasi itu bentuk dari ya badan intelijen juga berperan tadi. Nah ketika bentol-bentol tadi terjadi sebenarnya ketika sistem pertahanan tubuh kita baik, pelan-pelan akan butuh sembuh sendiri. Tapi kalau kamu bentol-bentol gemus seluruh badan, kamu sekolah kan nggak enak, kamu garuk-garuk terus. Bener. Nah makanya dikasih obatnya antihistamin untuk mengurangi bentol-bentol tadi. Itu juga sistem pertahanan tubuh. Loh, tapi begini, kenapa sih orang-orang desa itu jarang bentol-bentol? Kenapa orang kota yang hijin, yang bersih-bersih, itu malah justru gampang alergi? Di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju itu paling gampang pada alergi ya. Kadang-kadang alergi kacang, ada yang sesak napas, ada yang asma. Alergi itu bukan cuma bentol di kulit, tapi juga asma terjadi, kemudian hidung tersumbat terjadi. Itu juga kerja sistem pertahanan tubuh. Tapi kalau sistem pertahanan tubuh bekerja terlalu berat, ABRI-nya terlalu banyak, malah bikin kerusakan, bikin pembengkakan yang terlalu banyak dan yang nggak perlu, begitu. Itu karena apa Om penyebabnya Om? Kenapa bisa orang kota kalah dengan pemukiman penduduk di desa-desa? Prinsipnya kayak vaksinasi tadi. Kalau orang misalnya cacar deket-deket gini kan, orang kan nggak kena apinya, kena cacar juga ringan aja. Kalau orang desa sering main di lumpur, terus kemudian sering kotor-kotoran, kemudian makan apa saja kayak gitu, itu malah sistem kekebalannya banyak mengenali. Banyak mengenali, tapi ya kamu nggak harus main lumpur ya. Siap. Kecuali kamu mau bikin batu bata jadi pabrik batu bata. Nah, jadi kalau atau bikin patung dari lumpur kan bisa ya kayak gitu. Jadi kalau orang kota itu terlalu hijin itu malah dia tidak mengenali banyak antigen. Antigen itu
yang tadi loh, yang swab antigen tadi, bahan-bahan alergen itu malah tidak mengenal banyak. Jadi ketika ketemu kaget badannya. Ketika kaget, badan intelijen bilang ke markas besar, wah ada penjahat besar masuk nih. Padahal cuma kutu kupret. Nah, tapi yang datang itu pakai senjata berat. Nah, ya udah tubuh bentol-bentol terus gitu loh. Bedanya seperti itu, makanya bukan berarti kamu harus kotor-kotoran, tapi tetap kebersihan harus ada, tapi kamu jangan enggan makan ini makan itu. Tapi ketika makan kamu alergi, kamu harus apalin, misalnya makan seafood misalnya, kok bentol-bentol, wah ya jangan dimakan. Kecuali kamu harus makan itu terus, misalnya kamu terpaksa harus tinggal di pinggir pantai, ya kamu makan dikit-dikit, lama-lama nanti kebal ya. Oh iya, dengan sendirinya gitu. Iya, sistem kekebalan tubuh kita itu dilatih ya, kayak petinju, ketika dipukulin dikit-dikit pertandingan, misalnya 1 ronde, 2 ronde, kemudian tanding ulang, lama-lama makin kebal pukul, tahan pukul ya. Makanya kamu jangan enggan. Tapi ya tadi sarannya tidur harus cukup ya. Tidur itu saat jam malam itu koordinasi sistem pertahanan tubuh kita, konsolidasi, koordinasi sistem pertahanan tubuh kita tuh maksimal ya, begitu. Ketika tidur. Iya, makanya tidur cukup itu penting banget ya. Jadi cara kita meningkatkan sistem pertahanan tubuh dengan tidur yang cukup. Udah. Terus ketika udah cukup ya kamu harus banyak gerak. Aktif, entah olahraga, kegiatan OSIS, ngapel, malam minggu, kemudian kemana itu aktivitas fisik itu membuat tubuh kita terlatih ya gitu loh. Terus ya termasuk Om tambahin, kenapa sih kamu pernah dengar ketika orang kena COVID kemarin kok pada sesak napas kayak gitu, pernah dengar kan? Pernah. Sampai di itu juga karena namanya kekeliruan badan intelijen. Badan intelijen memberikan informasi, jadi pengerahan senjata berat terjadi, akhirnya semuanya ke paru-paru. Semua angkatan bersenjata dilokalisasikan ke paru-paru, malah terjadi peradangan yang kuat. Peradangan itu bengkak merah dan akhirnya aliran darahnya pun jadi terhambat di situ. Akhirnya malah sesak napas. Itu namanya badai sitokin. Itu juga terjadi pada orang-orang yang sistem pertahanannya buruk. Kalau kamu masih muda, tapi ketika untuk orang tua itu, kalau orang kegemukan, tua, kemudian punya darah tinggi, terus kemudian punya kencing manis, itu membuat sistem pertahanan tubuhnya kacau. Jadi tadi kiat untuk mempertahankan kesehatan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, jangan gemuk. Temenmu yang gemuk berapa? Gak banyak Om. Nah, makanya kamu jangan gemuk, cukup segini ideal. Siapa? Kamu lebih tahan banting ya. Terus kemudian kamu kan ya nggak, kalau masih muda nggak darah tinggi, terus kemudian nggak diabetes juga, umur masih muda, jadi kamu jangan khawatir. Kamu masih muda tuh daya tahan tubuhnya jauh lebih baik daripada orang-orang di atas umur 40-50 tahun. Kamu keturunan pun akan bertahan baik begitu. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan banyak penyakit ketika sistem pertahanan tubuhmu baik gitu. Lumayan ngerti nggak nih? Paham Om. Tapi bentar Om, coba saya tanya lagi ya biar saya lebih jelas lagi. Si badan intelijen ini kan yang suka memberikan salah informasi Om. Ya. Nah si badan intelijen ini sebenarnya siapa sih? Terus kenapa dia tuh bisa ngasih salah informasi gitu loh? Ya, makanya badan intelijen itu di dalam sistem pertahanan tubuh kita. Kan tadi sistem pertahanan tubuh kan ada baris pertama, baris kedua, ya kan? Oh, iya. Lah, baris pertama, baris kedua pun tadi ada badan intelijennya, ada tentara intelijennya. Itu tuh memberikan informasi itu dalam bentuk sandi-sandi atau telepon macam-macam. Ya, nah, sandi-sandi atau telepon tadi itu dalam bentuk protein atau cairan kimia. Oh, kalau kamu nanti mempelajari lebih jauh ada interleukin, interferon, macam-macam. Nah, itu tuh jalurnya banyak banget. Jalurnya banyak banget karena memang tubuh itu harus seleksi mana yang diserang, mana yang enggak. Safe dan non safe. Yang diserang itu harusnya non safe atau safe yang rusak. Sel tubuh yang rusak itu baru diserang.
atau yang non safe kayak gitu. Tapi non safe itu yang dari luar, patogen atau yang benda asing yang masuk. Tetapi ketika sistem intelijennya karena terlalu rumit tadi, terutama pada orang-orang yang punya komorbid tadi punya tadi diabetes, kegemukan, kelelahan luar biasa, kurang tidur. Tadi sandi-sandinya keliru karena harus melewati beberapa pos kayak gitu. Ketika keliru, tentara terlalu banyak masuk menyerang kayak gitu. Jadi makanya itu karena kompleks, karena memang kompleks itu karena saking tubuh kita tuh memang harus menjaga sedetail mungkin, secermat mungkin. Makanya yang hal simpel aja, jangan kegemukan, tidur cukup, supaya membuat jangan sampai salah informasi begitu loh. Ya, agak cukup paham. Paham. Ya, sistem pertahanan tubuh itu termasuk sebenarnya di RT RW itu ada kan, ada pos kamling, ada ada security, ada ronda macam-macam ya. Ada jam malam begitu. Kenapa sih kalau orang banyak keluar malam hari mudah sakit? Ya kan makanya kalau orang apel kan jam 10 malam suruh udah ini udah jam 10 malam kayak gitu kan. Karena ketika udara dingin macam-macam itu membuat lelah, kurang tidur ya tadi. Sistem intelijennya jadi salah informasi. Tahu-tahu digerobyok rame-rame. Ya kan, misalnya orang apel malam minggu digerobyok rame, malah rusak lah. Padahal ini sedang belajar bersama begitu. Itu loh, makanya harus detail, harus ikutin yang sederhana aja, tidur cukup, tepatin waktu, hidup teratur. Tapi kita nggak perlu takut kotor, karena dengan kena kotor, yang penting kita rajin mandi gitu, kita malah itu makin lama makin kebal ya. Oke, Om. Ya, ini juga hati gembira adalah obat. Oke, jadi ini apa nih Om? Dari tadi saya nggak ada ini apa sih ini Yel Budi Asih rumah sakit atau apa ini Om? Ya, jadi karena kalau orang hatinya susah tidur nggak? Susah Om. Nah, kalau orang tidur sistem pertahanan tubuhnya turun. Ya. Ketika stres itu, hormon stres itu meningkat. Hormon itu terkait dengan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh tidak bisa bekerja dengan aktif ketika kita stres. Makanya kalau orang stres itu dari loyo, gampang sakit. Iya kan kalau orang stres. Ya. Makanya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jangan mudah stres. So masalah kalau kamu punya pendirian, punya keyakinan, nggak mudah stres bahwa semua masalah bisa diselesaikan nanti kelak dengan berjalannya waktu kayak gitu. Tugas yang berat banyak itu kamu bisa pilahkan mana yang penting, mana yang nggak penting. Oke. Kita nggak stres, kita sehat. Kalau sehat, pikiran juga jernih. Sekolah, pelajaran juga lebih enteng. Masa depan lebih cerah. Itu dong. Ya? Oke? Oke. Terus untuk selanjutnya nih Om, gembira Om. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira. Iya. Jadi banyak senyum itu bikin sistem pertahanan tubuh meningkat ya. Berarti selain ibadah juga sistem imun juga meningkat ya Om dengan cara senyum. Iya, dengan senyum itu nggak terlalu banyak musuh kita. Kita banyak kawan. Ketika banyak kawan, sistem pertahanan tubuh kita baik. Karena banyak kawan yang belain kita ya. Gitu aja. Tapi kalau kita cemberut aja, musuh banyak. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang salah terima kok itu ada cemberut coba diintip ngapain. Nah, gitu loh. Itu simpelnya gitu aja ya. Senyum itu membuat lawan juga kalah sendiri. Coba kamu ada yang nggak suka sama kamu. Coba kamu datengin, kamu senyumin. Oh, pasti dia udah meleleh. Oke ya? So oke guys, jadi itu adalah keseruan aku main di rumah sakit Budi Asih dengan Om Budi. Mungkin saya cukupkan aja untuk video vlognya kali ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Makasih.